yang paling setia. Dari paling setia udah berapa kali yang curhat terus. Mi, waktu itu kan aku pernah lah Mi kayak ngerasain gitu, apa sih yang namanya kerja kan suka banyak cekcok ya, maksudnya banyak benturan pemikiran gitu kan Mi. Kadang dari sikap juga kadang suka salah paham, dan sampai titik aku tuh kayak yang sampai kesel banget sama si orang itu Mi, sampai kayaknya tuh kalau aku ketemu terus tuh kayak bakal jadi malah apa ya, bikin suasana nggak Negatif nyaman ya? iya, nggak suasana nggak nyaman di semua lingkungan di kerja. lingkungan itu. Gimana ya cara ngatasinnya? Itu terjadi kenapa nih? Karena beda cara kerja kah? Atau memang ada akhlak yang memang dari akhlak dia yang memang harus di-upgrade kah? Atau ya kadang-kadang kan orang bekerja kan ya dari cara kerja aja udah beda, kita udah males gitu. Atau memang oh ini akhlaknya udah gak bener nih, aku gak bisa satu tim sama dia. Kalau udah satu tim sama dia mending aku mundur. Mungkin ya sampai di step seperti itu kah? Mundur sih enggak ya, belum, cuman kayak yang jadi karena kayak masih ada tanggung jawab ya, jadi males mempengaruhi kinerja. Gitu. Oh iya benar-benar. Jadi kitanya udah nggak semangat, kemudian udah nggak bisa optimal lagi lah ya, karena sudah energi kita sudah berkurang kali ya karena dia gitu kan. Energi kita nggak 100% lagi, energinya tinggal berapa waktu itu? Bisa dibilang ya kurang di bawah 50%. Udah lihat titik, aduh langsung pas kayak bangun tidur tuh besok ke sana ketemu dia, aduh gimana ya. Sampai kepikiran begitu ya, berarti ganggu banget ya. Jadi gimana tuh caranya, padahal kamu harus tetap bekerja, kamu harus tetap bertanggung jawab kan, kamu harus tetap profesional ya. Mungkin ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya, dan memang yang bisa bareng-bareng atau yang mana dulu, tapi yang pasti kita harus ngerti ngapain dulu gitu. Misalnya kalau kamu lagi nggak nyaman sama dia sedangkan harus tetap kerja, berarti memang ini bukan tentang kamu dulu gitu, ini tentang tanggung jawab kamu, ini tentang tugas kamu. Artinya di sini benar-benar diuji, kamu ini profesional nggak sih, kamu ini tipe yang bisa tetap fokus. Kadang-kadang kan sesuatu yang bikin kita nggak nyaman itu kita jadi nggak fokus lagi ke tugas, nggak fokus ke kerja, tapi jadi ya karena situasi nggak nyaman itu pasti ya menyita fokus, menyita waktu, bener nggak sih? Karena udah nggak fokus udah pasti keinget lagi gitu kan, sampai tadi bangun tidur pun keinget. Terus bahkan mungkin bisa sampai mengganggu kesehatan kali ya kalau yang memang ekstrim kali ya. Ada memang istilahnya apa ya, ada people toxic. Biasanya kalau toxic ini ya macam-macam, bisa di lingkungan kerja, bisa di keluarga. Bener nggak sih? Iya. Kalau orang toxic begini terus kita di samping dia gitu, dia nggak nambah energi kita, justru menguras energi. Dia nggak bikin kita fokus, justru bikin kita gitu kan. Jadi yang dibutuhkan mungkin yang pertama adalah boundary ya, batasan. Batasan nyaman. Karena kan dari kenyamanan itu akan naik energi kita, dari kenyamanan akan naik fokus kita, dari kenyamanan akan naik performa kita gitu. Kalau kita udah nggak nyaman, udah poin-poin tadi kita nggak dapet gitu. Aku tadi ngomong apa sih? Boundary. Ya batasan ya. Batasan. Untuk apa sih kita membatasi diri dari people toxic tadi ya? Karena kita sadar energi kita ini terbatas, sangat-sangat terbatas. Jadi kita hanya menggunakan energi terbaik untuk yang sangat bermanfaat.
ketika ada people toxic, sama energi kita kepake, tapi bukan untuk sesuatu yang positif, tapi untuk sesuatu yang negatif. Energinya apa nih? Energi marah. Kan marah pakai energi kesal, energi pengen ngunyah, energi gitu kan, itu butuh energi. Dan energi itu kayak kita harus mikir, ini my best energi, jangan sampai untuk people toxic. Best energi aku harus untuk yang sangat-sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk apa aja nih? Ya untuk kenyamanan aku, untuk agamaku, untuk kehidupan aku gitu. Jadi yang namanya memang benar sih ya, energi itu unlimited, tergantung. Kalau kita semakin nyaman, semakin enak, kita bakal punya banyak energi. Ketika kita berdekatan dengan yang toksik tadi, kita gampang lelah, pasti kita gampang lelah. Jadi itu sih pentingnya sebuah batasan, bukan berarti kita ninggalin dia, bukan berarti kita membenci dia, bukan berarti kita ngeblok. Ya kadang-kadang orang itu ngeblok, itu tujuannya cuma satu sih. Dulu kita satu blok, sekarang aku ngeblok kamu. Itu kenapa? Mungkin dia hanya butuh mengembalikan energi dulu. Dia butuh untuk mengembalikan situasi nyaman dulu. Nanti kalau dia sudah lebih kuat lagi, next kita kita akan membuka hati. Ini siapa sih? Teman kerja atau teman apa? Mungkin kita akan ya open lagi gitu ya, hati kita bisa nyaman lagi gitu, kita bisa open. Jadi fungsi batasan adalah menjaga energi kita, menjaga waktu kita agar jangan sampai ini, karena waktu kita ini sangat berharga juga gitu. Jangan sampai banyak kesia-siaan, jangan sampai banyak kecemasan ya. Lebih banyak kecemasan, lebih banyak nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini. Padahal gitu semua kecemasan itu kadang-kadang ya nggak, ada sebagian yang memang terjadi, ada sebagian yang tidak terjadi gitu. Ya ini ngabisin waktu kita gitu, terus menguras pikiran kita. Karena 3 hal yang paling berharga, sangat berharga, dan itu tidak boleh yang 3 hal ini harus kita jaga. Nggak boleh kita serahkan kepada siapapun, termasuk orang yang paling kita cintai, termasuk apalagi people toxic ya. Waktu kita. Waktu, jangan pernah kita berikan waktu kita untuk people toxic yang nggak akan pernah ada gunanya gitu. Kita bersama dia, karena dia nggak akan pernah bisa menghargai waktu kita. Ini waktu kita berharga, waktu kita mewah, tapi kalau bersama people toxic, cekrek. Gitu aja sih ya, bener gak sih rasanya? Cekrek, gitu aja sih. Waktu, kemudian kesehatan ini juga barang yang paling mewah yang harus kita miliki, yang harus kita naikkan levelnya ya. Semakin hari kita harus semakin sehat, semakin hari semakin bahagia. Tapi kalau kita bertahan dengan people toxic, semakin hari kesehatan kita akan menurun. Ya kesehatan awalnya mungkin di mental, kena mental ya. Awalnya kena mental, yang lama-lama bisa itu kenanya di fisik. Kenapa ya rambutku rontok gitu? Kenapa ya aku gampang lelah? Kenapa ya nafasku pendek-pendek? Itu bukan corona. Itu mungkin efek mungkin kadang-kadang ya efek kita kurang membatasi diri dari people toxic tadi. Terus tadi ya waktu, kesehatan fisik ya, dan mind, pikiran, Masya Allah luar biasa. Kita bisa memikirkan hal-hal hebat, kita bisa memikirkan hal-hal yang membawa kita kepada kesuksesan, membawa kita pada pencapaian, goals, karir, keuangan, kesenangan, kemakmuran, bertemu dengan Allah, mengagumi arasy-Nya Allah, merasakan cahaya Allah yang menerangi langit dan bumi, merasakan cahaya Allah
yang menerangi kedalaman lautan. Itu pakai mind. Bayangkan kalau mind itu kita pakai untuk ngulik people toxic. Aduh. Cuma satu lagi ya, Mi. Cuma satu. Gimana itu rasanya? Kamu pernah ngerasain apa sih? Ketika kamu ngulik people toxic ini, apa yang kamu dapat apa aja? Ya nggak dapat apa-apa, Mi. Nggak dapat orang di pikirannya. Kenapa ya? Jadi kayak mikirnya tuh yang jelek-jeleknya juga gitu, Mi. Kalau orang itu tuh, kenapa sih dia gini gitu-gitu. Jadi ya jadinya emang meskipun dianya emang toksik, tapi malah jadi ke kitanya juga jadi nggak bisa lihat sisi positif orang itu gitu, Mi. Sebenarnya bisa jadi sebenarnya orang itu tuh kerjanya, misalnya dalam satu kerjaan misalnya kerjanya bagus atau gimana, Mi. Cuman karena emang sikap dia yang kayak gitu, kita malah jadi fokusnya tuh ke yang sikapnya aja gitu. Ya itulah kadang-kadang porsi juga ya. Itulah mungkin kalau dalam Al-Quran ya, kita kayak disupport untuk memisahkan antara kebaikan dan keburukan. Jangan mencampur antara kebaikan dan keburukan, karena kalau misalnya ada susu murni, segar, menyehatkan, satu tetes aja kena racun gitu ya, itu udah rusak gitu. Artinya kemurnian dan memisahkan antara kebaikan dan keburukan itu harus jadi prioritas kita gitu. Ya takutnya itu tadi, kita ini punya sisi baik dan sisi yang kurang baik misalnya. Orang pasti ya akan berat gitu menerima sisi buruk kita. Makanya kadang-kadang sebagian orang, ya kamu harus terima aku apa adanya. Kalau kamu mau sama aku ya begini aku gitu. Tanpa mau mengetahui sebenarnya kamu ini bisa loh di-upgrade. Sebenarnya kamu ini bisa loh diperbaiki, karena potensi kamu, aduh sayang banget, potensi kamu itu keren banget gitu. Cuman karena kamu tipe yang mengulang-ulang toksik tadi ya, mengulang-ulang kesalahan kah, atau akhlak yang kurang baik kah, atau melakukan sesuatu yang tidak layak, yang nggak semestinya, nggak seharusnya, yang nggak pantas. Akhirnya orang di sekitar bakal aduh gitu, gimana ya, kita tuh pengen nerima dia gitu, tapi berat juga. Berat juga. Mungkin kita juga harus berkaca untuk diri kita juga, jangan sampai diri kita punya posisi seperti itu gitu, yang kita punya kebaikan ada juga keburukannya, yang keburukannya menyulitkan orang lain gitu. Kita berusaha untuk memurnikan sih ya, nggak ada sih orang yang sempurna, tapi kalau misalnya kita senang diskusi, kita senang ngobrol gitu, atau senang mendengar masukan, insya Allah sih kita ya nggak ada sih yang mau jadi people toxic gitu kan, bener nggak sih? Nggak ada gitu. Mungkin people toxic itu kenapa coba? Dia nggak sadar kah? Atau memang dia kurang belajar kah? Kenapa itu? Atau karena memang masih childish kah? Maksudnya masih belum matang gitu ya. Dia masih ya suka-suka dia gitu. Akhirnya perilaku yang mengganggu itu buat dia biasa aja. So menghadapi people toxic memang ini ya ada tantangannya, tapi yang paling penting menurut aku ini dulu, selamatkan diri, selamatkan pikiran kamu nggak harus jauh dari dia, bener gak sih? Kenapa? Karena kamu harus bekerja sama dia, tetap dekat sama dia, tapi pikiran kamu sudah bisa shifting. Bisa. Nah, kalau misalnya dia udah mulai toksiknya lagi, kamu sudah harus lebih kebal. Mengebalkan diri. Nah, sebenarnya di situ ya, proses mengebalkan diri, itu namanya proses adaptasi. Oh, rekan aku tipe begini, baik aku akan beradaptasi. Aku kayak ngebayangin gitu, manusia biasa yang tiba-tiba jadi Iron Man. Manusia biasa yang tiba-tiba jadi Ultraman. Itu kan sebuah adaptasi karena menghadapi kesulitan. Dia nggak harus pergi menjauh gitu kan, karena nggak selamanya kita bisa pergi, kita memang harus hadapi dia gitu. Berarti kitanya yang harus berubah. Kalau dia belum berubah, berarti kitanya yang harus berubah untuk ngedapetin
transformasi diri kita gitu. Aku dulu kalau digituin baper loh, kalau sekarang biasa aja kali gitu. Aku kalau dulu digituin kesal, sekarang kok biasa ya gitu, berarti udah kebal, kamu udah naik. Itu emang butuh waktu ya, Mi? Ya pastilah waktu. Tapi insya Allah sih kalau kamu udah kayak memproses diri untuk menjadi kebal, bisa. Ini mah gampang, ini mah bisa gitu. Jadi melindungi pikiran tadi ya. Mungkin awalnya mungkin batasannya mungkin menjauh dulu tapi kan nggak selalu kita harus menghadapinya gitu. Paling gitu. Sampai waktu kemarin tuh ya itu karena emang saking nggak nyamannya, malah ya kelakunya juga jadi ngambil sikapnya dulu aku nggak mau ketemu dulu aja. Bagus sih, bagus. Kamu sudah tahu step pertama menyelamatkan diri, itu udah bagus banget gitu. Menyelamatkan diri, mengamankan pikiran, mengamankan waktu, mengamankan kesehatan kamu, itu udah best lah. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, kita memang kayak harus jadi warrior. Warrior itu memang apa warrior? Pahlawan. Ya, warrior itu kesatria. Warrior itu kesatria gitu. Karena nanti itu tadi fasenya cuma satu. Yaima itu bahasa Arab ya. Yaima jadi warrior, kok jadi kecampur-campur bahasanya, maaf ya. Yaima lagi. Ya, antara level pertama kamu warrior itu kamu jadi tukang cemas. Bener nggak sih? Pasti kamu akan jadi tukang cemas. Nanti meeting lagi, ketemu lagi. Nanti gini lagi. Ini kan kamu di level warrior, tukang cemas. Nah, kamu harus memproses diri kamu untuk menjadi warrior. Bisa dihadapi, bisa. Itu kamu udah naik ke warrior, kesatria. Meskipun physically kamu perempuan, physically kamu nggak bawa pedang, physically kamu nggak bawa tameng gitu kan, nggak bawa tombak, tapi hati kamu sudah lebih siap, pikiran kamu sudah ada tamengnya gitu, sudah lebih siap gitu. Kalau kemarin nggak siap banget aku digituin, kalau sekarang aku lebih siap gitu. Jadi mungkin I am unbreakable gitu. Kalau cuman untuk menghadapi satu orang toksik sih, masa iya kalah gitu. Karena kan tugas kita nanti bisa menjadikan people toxic itu menjadi lebih baik ya, karena mungkin disitulah tanggung jawab kita. Oh, ini kayaknya I am the chosen, aku adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menghadapi manusia toksik ini, atau bahkan lebih dalam dari itu, aku bisa memperbaiki dia gitu. Ya kan kita nggak tahu ya, itu namanya warrior gitu. Masuk angin, anginnya gede. Masuk angin. Jadi gimana? Sudah lebih siap lagi? Insya Allah. Harus semakin hari harus semakin jadi warrior lah ya. People toxic, masya Allah. Dan pengalaman seperti itu akan terus berkembang ya. Kadang-kadang memang dia benar-benar nggak tahu gitu. Ini orang punya perasaan nggak sih? Ini orang punya hati nggak sih? Ini orang punya akal nggak sih? Sampai kita tuh nanyain kayak gitu, bener nggak? Iya. Ini orang punya akal nggak sih? Ini orang bodoh amat, ngapain aku mikirin akal dia? Sampai mikirin perasaan dia, akal dia gitu, hati dia gitu. Mending aku memulai dari diriku. Aku punya akal, dan akalku aku pakai untuk apa? Aku punya perasaan, dan perasaan aku pakai untuk apa? Aku punya hatiku aku pakai untuk apa? Startnya dari diri kamu sendiri yang sedang berantakan. Gitu Destri. Sendiri dulu. Gitu Destri. Lumayan ya. Bismillah ya, semoga ya nggak harus langsung sih kamu jadi warrior gitu kan. Jadi kesatria kan memang butuh latihan. Karena di dalam hati kita ini juga ada banyak sekali skill-skill yang harus dilatih gitu.
harus skill apa nih gitu, skill adaptasi kah, skill sabar kah, skill tahan banting kah, skill apa ya anti baper kah, itu semuanya harus dilatih sih, yang sampai kamu di titik ya itu tadi. Tumbang gara-gara mikirin orang toksik Mi. Masya Allah gitu. Masya Allah. Semoga ini ya, semoga teman-teman yang hadir di sini yang memang sedang menghadapi people toxic di keluarganya. Sebenarnya kalau lingkungan kerja kita masih bisa istirahat ya. Kadang-kadang kalau di lingkungan keluarga ini yang rada berat. Ada juga gitu lingkungan keluarga dan toksik gitu. Padahal kita sayang sama mereka, kita cinta sama mereka, tapi toksik terus gitu. Kayak sering melemahkan kita. Harusnya keluarga ini adalah sumber support, tapi ternyata dia sumber matahin. Tambah matahin gitu. Harusnya support, dia matahin. Harusnya kita itu ngambil energi dari keluarga, ini mah dia yang nguras. Mungkin berat ya, kalau lebih berat kalau di keluarga. Itu tadi sama sih solusinya, dimulai dari menata ini hati aku untuk apa yang terbaik, pikiran aku untuk apa, waktu aku untuk apa gitu, supaya aku terus tumbuh dengan baik dan kuat dan bisa menghadapi yang terdekat maupun yang terjauh. Bismillah, barokallah. Itu teman-teman, terima kasih teman-teman. Insyaallah kita ketemu lagi di next curhat. Apakah dengan Teh Desri lagi? Bisa dengan yang Atau lain. dengan teman-teman ladies yang lain. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.